Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema menikah itu mudah, pestanya yang bikin susah. Masya Allah, sebelum kita bahas lebih dalam, sebelum kita tanya-tanya lagi sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Heboh nenek 65 tahun asal desa Bumiharjo, Kecamatan Lempuing, Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan bernama Tri Sutiem atau lebih dikenal dengan nama Mbah Gambreng. Yang menikahi seorang pemuda berusia 24 tahun membuat penasaran warga. Kisah Mbah Gambreng yang menikahi anak angkatnya tersebut membuat banyak orang ingin mengetahui siapa sebenarnya nenek 65 tahun tersebut. Menurut pengakuan Mbah Gambreng atau Tri Sutiem, ia dilahirkan pada tahun 1959 di Purwodadi, Jawa Tengah. Masya Allah, ini bicara soal jodoh, memang kadang kita nggak tahu ya sama siapa dan di umur berapa kita akan mendapatkan jodoh nih, Masya Allah. Ustadz Maulana, lanjut nih, tadi yang belum dijawab. Kita kadang kan umumnya laki-laki itu lebih tua daripada wanita, karena diharapkan laki-laki itu akan menjadi calon pemimpin supaya bisa membawa rumah tangganya itu ke arah yang lebih baik. Tapi bukan berarti kalau misalnya laki-lakinya lebih muda juga tidak bisa jadi pemimpin. Namun terkadang ini yang jadi masalah restu orang tua nih. Kalau misalnya laki-lakinya lebih muda, kadang permasalahannya suka ada aja nggak direstuin. Nah sebenarnya ini dalam menurut hukum Islam, bagaimana sih? Apakah memang laki-laki itu harus lebih tua atau bagaimana nih masalah perbedaan umur? Mohon penjelasannya guru, silakan. Ya, Masya Allah, ini tepat banget tema kita hari ini. Betul, Masya Allah. Membahasnya bagus banget. Karena langsung ada penghulunya di sini. Masya Allah, betul. Izin Pak Yai, izin Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, berbicara tentang umur. Bagaimana umurnya? Dan Alhamdulillah kita belajar dari Rasulullah SAW. Luar biasa, uswatun hasanah kita yang memberikan pembelajaran. Tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW usianya 25 tahun. Sayyidina Khadijah umur 40 tahun. Beda berapa itu? 15 tahun. Jadi tidak ada masalah. Bagaimana dengan wanita yang lebih muda? Oh ada, Rasulullah bersama Ummul Mukminin Aisyah. Juga berbeda banget. Jadi kalau berbicara ini, tapi dalam hal ini bagus pertanyaannya Mikdad. Gimana nih untuk mendapatkan restu? Karena menunda pernikahan karena tidak direstui akibat wanita lebih tua daripada pasangannya. Bagaimana hukumnya? Bagaimana pandangan Islam? Lalu bagaimana caranya menyikapi terhadap orang tua yang tidak merestui karena perbedaan umur? Nah untuk menyikapi ini lakukan 3 cara. Yang pertama persiapan diri. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan diri, maka artinya apa? Orang tua pasti akan memenuhi. Tidak ada urusan itu. Mohon izin, kalau di daerah saya tadi kan tadi tembangnya Yai tadi melahirkan 4 itu tadi. Bisa. Kalau kita itu di Makassar, atulilingi dapur ebikapi itu. Waduh, artinya apa tuh Ustaz? Atulilingi. Kelilingi itu dapur 7 kali. Artinya ketika engkau mampu, ada kemampuan. Jadi bukan hanya persiapan diri, tapi ada kemampuan untuk menanggung. Ada kemampuan untuk bertanggung jawab. Ada kemampuan untuk menjaga. Ada kemampuan untuk apalagi menjaga agama kita. Jangan sampai tadi di awal segmen tadi Pak Yai sudah memaparkan hukum pernikahan. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang haram malah disebutkan tadi. Ini dalam artian kenapa? Karena menikah ini adalah ibadah. Sanggup gak menjalani ibadah? Jangan sampai engkau menyanyiakan. Jangan sampai engkau berbuat zalim. Jangan sampai engkau tidak bisa bertanggung jawab. Maka ketika kita sudah mempersiapkan diri. Lalu memperlihatkan kemampuan kepada orang tua. Maka insya Allah orang tua akan merestui. Cuman dalam pernikahan beda usia. Harus ada namanya pengertian. Tuh 2, 3. Pengertian. Bagaimana kita bisa mengerti? Antara suami mengerti terhadap istri, istri pun mengerti kepada suami. Saling menjaga diri, saling memuliakan, saling libasul laku wa antu libasul lahunna, saling bagaimana menjadi baju buat pasangannya, menutupi kekurangannya, bahkan memperindah pasangannya, memberi apalagi, memberi karakter, memberi sesuatu yang ciri khasnya, saling pengertian. Masya Allah. Nah jadi memang ada juga bahasa yang mengatakan bahwa age doesn't define maturity.
Jadi umur itu tidak menentukan tingkat kedewasaan seseorang. Oh, iya. Bisa jadi umur yang masih muda juga kedewasaannya melebihi yang lebih tua. Mungkin dari belajar, dari pengalaman. Pintar juga Mikdad deh. Pak Yai bahasa Jawa, aku bahasa Bugis. Nah, Tahu-tahu Mikdad bahasa Inggris. Enggak, kebetulan aja nyambung. Nah, ini bicara soal menikah nih, alhamdulillah ini mungkin banyak juga nih kaum milenial yang nonton. Kadang ada nih teman-teman saya, banyak yang curhat ke saya nih. Kiai Afwan nih ya. Kemarin ada teman curhat nih, saya mah belum mau nikah, saya mah takut kalau misalnya udah menikah, nanti masa muda saya terenggut, katanya banyak yang ngomong kayak gitu. Takutnya malah jadi nggak bisa happy-happy lagi. Nah ini gimana nih, hukumnya kalau misalnya kita kaum milenial ini belum mau menikah karena masih muda dan pekerjaannya belum apa nih, mohon penjelasannya silakan nih Kiai. Selama umurnya sudah cukup, jangan tunda. Rasulullah sendiri sudah mengingatkan kalau tidak mampu untuk menikah puasa. Kira-kira kaum pemuda tadi itu siap Pak? Nikah tidak mau, puasa tidak kuat, terus ngapain? Betul, betul. Kan begitu tak? Insya Allah inilah perlunya kita dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama dimanapun dan kapanpun. Kalau sudah bicara milenial, katanya masa lajangnya akan habis. Nah kalau habis terus ngapain? Gitu tuh. Ya Allah, terus mau ngapain kalau sudah habis? Nah, Yun Sewu, mudah-mudahan semuanya bisa dimaklumi. Ada yang ngumpet di belakang tadi, Kiai. Takut ditanya. Alhamdulillah. Terus mau ngapain? Terus bagaimana menurut Islam kalau menunda-nunda nikah? Selama tadi saya sampaikan tadi ya, kalau sudah mapan semuanya, maka haram kita untuk menunda nikah. Wong sudah cukup semua, ekonomi iya. Saya pernah menulis rumah tangga bahagia itu karena 5 perkara. Insya Allah bahagia, pendidikan yang cukup. Baik pendidikan formal maupun non formal. Kemudian ada psikososial, ada spiritual, ada psikologis dan ada biologis. Makanan minuman yang halal insya Allah menjadikan kita kuat, sehat jasmani rohani, diridhai Allah SWT. Saya saran, saya pesan kepada anak-anakku yang barangkali sudah cukup waktunya untuk menikah, segeralah menikah. Insya Allah tidak akan ada kekurangan dalam kebahagiaan karena menikah. Mbak bahagia itu karena niatnya bukan karena perintah Allah, juga bukan karena mengikuti sunnah Rasulnya. Nikah karena nafsu, sehingga berat untuk memetik yang namanya bahagia. Gitu anakku, tetaplah ayo menikah, jangan menambah-nambah dosanya orang tua. Syukur dalam bahasa hadis, sod, kof, wawu, ro, syukur. Siapa syukur? Imannya seseorang yang tidak diterima Allah karena anaknya terus bermaksiat. Lamarannya kepanjangan, kelamaan dengan nikah. Insya Allah anak kita seneng apa enggak itu? Enggak. Nah, lamaran dulu nak Januari, nikahnya kapan? Tahun depan. Terus kemudian orang tuanya punya perlu. Duk, anak wedok, anak perempuanku, kira-kira masmu besok untuk nunggu rumah bisa enggak? Kira-kira repot enggak ngono? Kira-kira jawabannya gimana? Enggak. Ya enggak repot, ngono ta. Terus sekalian pinjam sepeda motor nak, seneng enggak? Seneng. Seneng. Terus akhirnya calon temennya yang perempuan berkata gini, mohon maaf Pak Ibu, ini sepeda motor khusus, lain daripada lain. Apa nak ada cirinya, setiap kali jalan 2 kilometer mesti minta berhenti 1/4 jam. Lama amat transitnya. Lama amat transitnya bener. Akhirnya itulah akibat dari pikiran milenial yang ngono itu. Mudah-mudahan semuanya bisa dimaklumi. Masya Anakku Allah. tidak ada yang kurang dalam suatu hal, semuanya menikah dalam ridha Allah. Amin, 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 semangat. ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai penjelasannya. Mudah-mudahan kaum milenial gak usah takut lagi untuk menikah ya, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan bahas lagi mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan.
Saya mau ke Ustadz Syam dulu nih, Afwan Ustadz. Iya. Ini bisa dibilang katanya ya sebagai penghalang terbesar di dalam menunda pernikahan adalah dengan adanya gengsi dan pamer saat menikah. Jika resepsi tidak mewah dan besar nanti banyak orang juga jadi menunda pernikahannya sampai biaya terkumpul hingga bisa mencapai ekspektasi pernikahan idamannya. Nah ini bagaimana tanggapan Islam jika orang menunda pernikahan karena ingin resepsinya yang wah super mewah. Lalu ada nggak sih Ustadz cara khususnya dalam Islam agar kita terhindar dari rasa gengsi jika resepsi pernikahannya digelar dengan cara yang sederhana? Nah ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, tabe guru Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Video seperti tadi jangan dijadikan motivasi. Jadikan saja tontonan hiburan bagi orang yang mampu, bukan motivasi. Kenapa kalau jadi motivasi subhanallah, enggak menikah. Nungguin tamunya supercar semua, di mana mau menikahnya nungguin orang supercar semua mau datang. Subhanallah, maka jadikan hanya pembelajaran, oh suksesnya kita ambil pelajaran, tapi mewahnya jangan. Seperti misalnya pemilik sosial media yang paling terkenal sekarang, Mark, atau misalnya yang punya mobil listrik itu ya. Ya gak usah kita sebutkan mereknya. Kemudian orang-orang sukses mereka gaya hidupnya biasa saja gitu. Bahkan kalau kita cari itu mereka sengaja pakai secret bajunya itu gak kelihatan mereknya. Supaya karena udah diakui kesuksesannya subhanallah. Maka akui kesuksesannya dengan cara termotivasi oleh kesuksesannya bukan kemewahannya. Karena kalau kita nungguin seperti itu subhanallah makin tertundalah yang namanya kehalalan. Memang tidak juga dianjurkan ada pernikahan tanpa resepsi. Karena Nabi SAW dalam riwayat pernah menegur Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah menikah, jadi lama nggak ketemu Rasulullah SAW. Pertama kali sampai ke Madinah tuh lusuh. Kenapa? Semua bisnisnya ditinggal di Mekah. Ternyata sampai di Madinah memulai bisnis kembali. Sayyidina Abdurrahman bin Auf memulai bisnis kembali. Ternyata sukses. Menikahlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketemu lagi dengan Rasulullah SAW. Wah gantengan nih gitu kan. Makin subur nih, makin keren nih gayanya. Kata Rasulullah. Kata Sayyidina Abdurrahman, udah ada yang ngurus ya Rasulullah. Udah ada yang ngurus gitu. Maksudnya udah menikah gitu. Kok nggak ngundang-ngundang? Minimal kalau kau nikah itu ada seekor kambing. Itu pun Nabi ngomong kepada pengusaha sukses. Siapa dia? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maka ketika kita ingin melangsungkan resepsi sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaian terbaikmu setiap kali engkau ingin ke masjid. Artinya kita memakai pakaian yang baik itu boleh, memakai pakaian yang bagus itu boleh, memakai pakaian yang pantas itu sangat boleh, apalagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakulu dan makan, minumlah, washrabu dan minumlah, tapi la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ini habis pernikahan mewah ternyata ngontrak. Habis pernikahan mewah ternyata ngekos gitu ya. Bukan berarti ngekos nggak bagus karena saya juga masih ngekos gitu. Ya walaupun setelah ya harusnya uang itu bisa dipakai untuk tabungan supaya ada tempat tinggal. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi kita juga benar ya. Yang lebih penting itu kehidupan setelah menikah. Ya, ini pengalaman saya pribadi nih setelah menikah itu ternyata banyak keperluannya, banyak yang harus dipikirkan. Apalagi udah ada Zo ya. Curhat sedikit. Baik. Dulu. Ada apa tuh Ustaz? Pak Yai, Mikdad maaf Iya. ya. Aku udah terlanjur berjanji sama seseorang. Oh gitu. Waduh, Masya Janji Allah. apa mau tahu? Siapa nih? Bukan, sahabat kita tuh. Oh, Dia Masya Ayu, Allah. Oh istrinya iya. Omes. Oh iya. Aku ada janji, nih ada mau disampaikan nih. Masya Allah. Ini berguna buat kita semua. Izin Iya dulu deh Pak kalau Yai. kita. Iya, Ya Pak. Ustaz, ya Ustaz. Ustaz, ya. Masya Allah. Hati-hati Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Aku izin sapa-sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz dan Pak Kiai. Aduh ini kayaknya seluruh Indonesia udah tahu nih kalau Ustadz orangnya aktif banget dan setiap harinya selalu semangat.
Waalaikumsalam. Masya Allah, harus dong. Sesuai hadis Abu Daud dari Abu Darda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Jadi kita harus terus berikhtiar, terutama dalam hal menjaga kesehatan. Masya Allah. Nah, buat yang aktif dan banyak kegiatan seperti Ustadz Maulana, aku punya solusinya nih. Minum Sakatonik Aktif D31000 Ustadz. Apalagi di saat COVID-19 seperti ini nih, kita wajib banget menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Dan yang paling penting, sangat tepat dosisnya untuk diminum setiap hari, cepat diserap oleh tubuh, sehingga bisa langsung terpenuhi vitamin D-nya. Dan praktis, tabletnya kecil, tidak lengket, dan gampang ditelan Ustadz. Masya Allah, tapi aku mesti cari di mana Sakatonik Aktif D31000 ini? Nah, Sakatonik Aktif D31000 ini bisa dibeli di apotik, toko obat, supermarket, atau minimarket terdekat, dan juga di e-commerce Ustadz. Udah gitu harganya terjangkau banget, dan isi satu boxnya ada 10 tablet. Masya Allah, berarti ini cocok banget untuk memenuhi kebutuhan vitamin D bagi aku dan keluarga. Tapi pertanyaannya, aman nggak kalau aku konsumsi berbarengan dengan vitamin lainnya? Nah, insya Allah Ustadz sangat aman jika Sakatonik Aktif D31000 ini dikonsumsi sehari-hari ataupun dikonsumsi berbarengan dengan vitamin lainnya. Udah gitu Ustadz, ada penelitian nih yang membuktikan bahwa 5 dari 10 orang di Indonesia kekurangan vitamin D loh. Terutama bagi wanita, ibu hamil, dan pekerja kantoran. Padahal nih ya, kebutuhan akan vitamin D mendatangkan banyak banget manfaat. Salah satunya adalah menjaga daya tahan tubuh tetap fit. Nah, kalau mau tahu informasi lebih lanjut, langsung aja follow Instagramnya di @sakatonikaktif.id. Sakatonik Aktif D31000, insya Allah sehat sepanjang hari. Alhamdulillah. Nah, setelah ini kita akan bermuhasabah ya bersama Ustaz Sam. Jamaah, supaya kehidupan kita makin baik dan berkah. Insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islamit Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah, pas banget nih di masa pandemik orang kan pada kejar-kejaran cari vitamin D. Betul. Ada yang berjemur lah, ada yang...